Jadi jangan sampai, sahabat imani, kita sangat khawatir ketika ketinggalan sholat Jumat, ya, merasa sangat berdosa, merasa takut. Tapi ketika tidak berzakat, kita santai-santai saja. Tidak merasa khawatir, padahal sama statusnya. Keduanya adalah sama-sama rukun Islam. Yang mana kalau kita tidak mau melaksanakannya, boleh jadi menggugurkan keislaman kita. Assalamualaikum sahabat imani. Sebentar lagi kita akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri dan mengakhiri ibadah saum kita di bulan Ramadan. Ada satu ibadah yang wajib kita laksanakan untuk mengakhiri bulan Ramadan ini sebagai rangkaian dari ibadah kita, yaitu ibadah zakat. Zakat, sahabat imani, ini sebenarnya bukan hanya zakat seperti yang dipahami kebanyakan oleh masyarakat kita. Kebanyakan masyarakat kita ketika berbicara tentang zakat, yang dipahami adalah zakat fitrah. Sehingga ketika ditanya apakah Anda sudah berzakat, mereka mengatakan sudah, yaitu zakat fitrah. Padahal ada zakat-zakat lain yang mungkin sudah harus ditunaikan. Sahabat imani, zakat dalam Islam ini mempunyai posisi yang sangat penting. Karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat bahwa tiada ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Mendirikan salat dan juga mengeluarkan zakat. Wal haji wa shaumi Ramadan. Dan haji dan juga saum Ramadan. Kalau ditinjau dari hadis ini, maka berarti zakat itu merupakan salah satu dari tiang agama. Sebagaimana juga salat menjadi salah satu dari rukun Islam. Karena itu, siapa yang tidak berzakat itu sama saja artinya dengan orang yang tidak salat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan, menimbun harta mereka dalam bentuk emas dan perak, kemudian mereka tidak mengeluarkan infaknya atau zakatnya, maka berilah kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Karena itu, sahabat imani, kita menyaksikan juga dalam sejarah ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menggantikan Rasulullah SAW dan beliau diangkat menjadi khalifah. Ketika itu beliau memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Bahkan ketika dicegah oleh Umar radhiyallahu anhu sekalipun, Abu Bakar radhiyallahu anhu bahkan mengatakan, demi Allah, seandainya mereka enggan memberikan satu pemberian dalam sebuah hadis, ikatan ataupun tali unta, tali kekang unta, ataupun anak domba yang pernah mereka berikan kepada Rasulullah, dan sekarang mereka enggan memberikannya, niscaya akan aku perangi sampai mereka memberikan kembali pemberian yang mereka pernah berikan di zaman Rasulullah. Dan kata Abu Bakar, demi Allah, aku akan memerangi mereka yang memisahkan antara salat dan zakat. Karena itu, sahabat imani, penting bagi kita untuk sungguh-sungguh mengamalkan ibadah zakat ini. Dan sebagaimana yang saya sampaikan, zakat itu bukan hanya zakat fitrah saja. Lalu ada zakat apa saja sebenarnya dalam ajaran Islam ini? Sahabat imani, secara garis besar, zakat itu ada 2 jenis, ada 2 macam. Yang pertama adalah zakatul abdan. Zakat yang kaitannya dengan jasmani kita, dengan badan kita. Kapan saja ada badan itu, ada jiwa di dalamnya, maka wajib berzakat. Itulah yang biasa disebut dengan zakatul fitri. Ya, dalam bahasa kita adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini tidak mengharuskan seseorang itu kaya. Hanya cukup memiliki makanan yang bisa memenuhi kebutuhan mereka di hari raya dan ada kelebihannya, maka ketika itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya.
Maka kalau ada seorang bayi yang lahir di bulan Ramadan, meskipun hanya beberapa menit sebelum maghrib, sebelum tenggelam matahari bulan Ramadan, kemudian besoknya Syawal, itu sudah wajib keluar zakat. Karena kaitannya bukan dengan harta, tapi dengan abdan, dengan badan. Itulah yang disebut dengan zakat fitrah. Nah, sedangkan yang kedua, jenis yang kedua adalah zakatul mal atau zakatul amwal, zakat harta. Nah, inilah yang kemudian ada banyak ragamnya, dan ini dikeluarkan ada aturan-aturannya. Ya, sebagaimana zakat secara umum itu diberikan kepada orang-orang tertentu, kadar harta yang dikeluarkan juga tertentu, ya, ada kadarnya, ya. Kemudian juga syarat-syaratnya juga tertentu kalau zakat ini, ya. Termasuk juga zakatul mal. Ya, di antara contoh zakatul mal ini adalah zakat perhiasan. Contohnya adalah emas, perak, ya. Termasuk juga logam mulia yang lain. Ya, ini wajib dizakati sebagai bentuk dari zakatul mal. Kemudian juga zakat uang dan surat berharga lainnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga ada zakat perniagaan. Kalau kita melakukan perdagangan maka harus dihitung. Ya, berapa omset kita? Apakah sudah sampai kepada nisab atau batas satu harta itu wajib dikeluarkan zakatnya? Kemudian apakah sudah mencapai haulnya? Ya, waktu tempo 1 tahun ketika zakat itu mencapai nisabnya. Ya, berapa persen dikeluarkan zakatnya? Itu ada aturan-aturannya semua. Ya, itu zakat perniagaan. Kemudian ada juga zakat hasil pertanian. Zakat hasil perkebunan. Kemudian berikutnya ada zakat hasil peternakan dan perikanan. Kemudian ada zakat hasil pertambangan, zakat hasil perindustrian, zakat profesi dan pendapatan. Dan kemudian juga ada zakat yang namanya zakat rikas. Ya. Masing-masingnya ini ada nisab dan juga haul. Ya. Ada juga yang ada nisab tapi tidak sampai haul, gitu ya. Nah, sahabat imani, jenis-jenis zakat ini sudah dituangkan dalam peraturan undang-undang di negeri kita, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Ya, 2 jenis zakat ini yang utamanya. Ya, dan umumnya biasanya zakat itu diukur dengan emas. Ya, jadi kalau kita mau berbicara tentang zakat perdagangan, itu kira-kira berapa banyak omsetnya yang harus dikeluarkan zakat, itu dikaitkan dengan kira-kira senilai emas 85 gram atau tidak. Ya, dan nisab harta itu adalah 85 gram emas. Ya, dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya, jadi dinisbahkan, dikaitkan dengan zakat emas. Ya, kalau zakat emas itu, kalau orang punya 85 gram emas, ya, kemudian bertahan sampai 1 tahun, tidak berubah, ya, tidak berkurang, malah bertambah, begitu ya, maka setelah genap 1 tahun, dikeluarkan zakatnya, yaitu sebesar 2,5%. Bagaimana dengan zakat uang? Nah, itu diukur dengan kira-kira nilainya sama nggak dengan 85 gram emas. Nah, itu berarti kalau sudah sama dengan itu, sudah sampai nisabnya, tinggal menunggu haulnya. Demikian juga perdagangan. Ya. Nah, kemudian zakat pertanian itu ada nisabnya tersendiri. Ya. Dan ini tidak ada haulnya. Begitu panen, maka dikeluarkan zakatnya. Ya, kalau pertanian itu, zakatnya bukan 2,5%, tapi 5%. Untuk pertanian yang dirawat sendiri, dipupuk, disirami, ya, memerlukan perawatan sendiri, itu keluar zakatnya nanti 5%. Tapi untuk pertanian yang dibiarkan begitu saja, seperti misalnya menanam singkong, menanam pisang, dibiarkan, tidak perlu dirawat, menghasilkan sendiri. Maka ketika panen, ya, dan sampai pada nisabnya, keluar zakatnya adalah 10%. Ya. Sementara yang lain-lain itu umumnya adalah diukur dengan kadar emas 85 gram. Ya. Nah, kemudian ada zakat peternakan. Ya. Peternakan ini ada juga hitungan-hitungannya. Kalau kambing, misalnya kalau sudah mencapai nisab 40 ekor kambing, ya, dan setahun tidak berubah, maka keluar zakatnya. Sapi atau lembu, ya, kerbau, 30 ekor, keluar zakatnya. Kalau setelah 1 tahun tidak berubah, atau bahkan bertambah. Unta, ya, 5 ekor,
ke atas gitu ada keluar zakatnya. Itu masing-masing ada aturannya. Dan untuk rikas, barang temuan, ya seperti harta karun dan lain sebagainya, itu zakatnya adalah 20%. Nah, sahabat imani, ini yang penting kita pahami, bahwa ya, zakat itu wajib bagi setiap muslim. Terutama kalau zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu tidak memandang berapa banyak harta yang dia miliki. Tapi adakah dia sudah memiliki jiwa pada saat itu, ya di bulan Ramadan, dan adakah makanan yang cukup di hari raya. Ya, kalau cukup makanan di hari raya, ya diperkirakan cukup dan ada lebih, maka kemudian wajib di bulan Ramadannya itu mengeluarkan zakat. Ya. Sedangkan zakat mal itu diukur dengan ada nisab dan haulnya. Ya. Jadi jangan sampai sahabat imani kita sangat khawatir ketika ketinggalan sholat Jumat, ya, merasa sangat berdosa, merasa takut. Tapi ketika tidak berzakat, kita santai-santai saja. Tidak merasa khawatir, padahal sama statusnya. Keduanya adalah sama-sama rukun Islam. Yang mana kalau kita tidak mau melaksanakannya, boleh jadi menggugurkan keislaman kita. Ya. Demikian sahabat imani, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.